Baiklah para siswa dan pelajar Indonesia dimanapun berada, juga para sahabat budaya di bumi Nusantara yang kita cintai. Sebelum kita praktek menggambar, kali ini Pak Yopi sekilas akan mengenalkan ornamen atau ragam hias dari naskah kuno yang terfokus pada surat emas Raja Nusantara. Pada sesi pembelajaran hari ini akan menampilkan ornamen satu surat dulu ya, karena khusus untuk kompetensi dasar atau KD tentang memahami konsep dan prosedur menggambar flora. Lalu prakteknya menggambar flora, dilanjut memahami konsep dan prosedur menggambar gubahan flora, dan prakteknya menggambar gubahan flora. Jadi ini satu tema dulu untuk fauna dan benda alam setelah menggambar flora. Sebenarnya materi ini bisa dikatakan sebagai suplemen atau pengayaan pengembangan wawasan seni budaya Nusantara melalui ornamen naskah kuno, khususnya surat emas raja. Oke, kita lihat dulu surat Sultan dari Madura kepada Raffles. Surat ini diberi judul Surat Perpisahan dari Sultan Cakra Adiningrat di Madura kepada Raffles pada tanggal 16 Desember 1816. Jadi ini sekitar 2 abad yang lalu. Sekarang kita lanjut untuk membahas hiasan surat. Sekarang kita lihat ornamen bagian atas surat, yaitu berupa motif hias satu rumpun tumbuhan menjalar yang identik dengan tanaman bunga melati, mulai dari batang, daun, sampai bunga dalam bentuk stilasi atau digayakan. Stilasi bunga digambarkan cukup sederhana sehingga masih terlihat agak natural dan mudah terlihat ciri-cirinya. Bentuk daun divariasikan dalam ukuran yang berbeda, mulai dari daun kecil, sedang, sampai besar, dengan bentuk berbeda pula. Warna daun terdiri dari 3 warna, yaitu warna emas, biru muda, dan biru tua, dalam bentuk kontur dan garis isen. Batang melati diwujudkan sesuai bentuk asli tanaman melati, yang tumbuh menjalar dalam ukuran batang sama dari pangkal ke ujungnya. Warna batang berupa warna emas secara merata seperti halnya warna batang melati. Motif bunga digambarkan dalam 2 bentuk, kuncup dan mekar, dengan satu bunga yang berukuran besar sebagai pusat sekaligus titik awal tumbuhnya melati. Bunga melati kuncup berwarna emas polos, sementara bunga yang mekar berwarna emas dengan warna biru bulat di bagian tengah, lengkap dengan kontur warna biru tua. Bunga mekar pusat dibuat secara berbeda dengan bunga mekar lainnya. Tengah bunga digarap secara detail seperti halnya motif ornamen ukiran pada umumnya. Motif hias secara keseluruhan dibingkai dengan garis tebal warna emas. Berikutnya akan dibahas ornamen pinggiran surat. Para sahabat budaya semua, makin semangat ya. Sekarang kita lihat ornamen pinggiran surat. Motif pinggiran surat berupa rangkaian bunga melati setengah mekar dengan menyamping atau profil. Bentuk dasar motif pinggiran seperti huruf V terbalik dengan rincian sebagai berikut. Motif pinggiran samping setelah dihitung terdiri dari 39 bunga yang terbagi atas motif pinggiran samping kanan 21 buah dan samping kiri 18 buah yang semuanya menghadap ke bawah. Setiap kuntum bunga yang dibingkai memiliki kelopak 3 buah yang terdiri dari 2 kelopak berwarna emas dan 1 warna biru muda dengan kontur dan isen warna biru pada setiap kuntum. Kondisi kelopak warna biru muda ditempatkan dalam posisi bergantian antara bagian kanan dan kiri secara berselang tanpa ada satupun kelopak warna biru muda pada posisi tengah. Tetap semangat ya.
Terakhir kita lihat motif pinggiran atas, yaitu berupa rangkaian bunga melati disusun dalam posisi berlawanan saling membelakangi dengan jumlah kuntum bunga sama, yaitu 8 buah. Bentuk bunga pinggiran atas sama dengan motif bunga pinggiran samping. Dua posisi bunga dibatasi oleh satu buah bunga mekar tampak frontal secara simetris dengan memiliki 8 buah kelopak warna emas rata. Dilengkapi isen-isen garis biru tua pada tengah bunga dan kontur biru tua pula. Bunga mekar ini berada tepat di tengah yang berfungsi sebagai titik awal dimulainya rangkaian bunga. Pada sudut kanan dan kiri atas rangkaian bunga ditempatkan bunga mekar, namun berbeda dengan bentuk bunga mekar pada pusat rangkaian tadi. Dua bunga mekar sudut ini sebagai akhir rangkaian bunga pinggiran atas yang sekaligus sebagai awalan rangkaian pinggiran samping. Demikianlah penjelasan ragam hias yang ada pada surat Sultan Cakra Adiningrat di Madura kepada Raffles tahun 1816. Jadi sekitar 205 tahun yang lalu. Alhamdulillah kita bisa mengenal motif yang ada pada surat Raja Nusantara terdahulu. Bagi para siswa, para pelajar, dan para sahabat budaya di seluruh Nusantara yang ingin melihat lebih lengkap lagi naskah kuno tentang surat emas Raja-Raja Nusantara, tersimpan duplikatnya di Museum Pos Indonesia Bandung di Jalan Cilaki. Nah, kalau naskah aslinya di mana sih? Sangat disayangkan, banyak naskah-naskah kuno, manuskrip termasuk surat emas ini tersimpan di luar negeri, salah satunya di Inggris. Mereka menyadari bahwa kekayaan budaya di Nusantara itu sangat tinggi, termasuk tradisi tulisnya. Sampai surat Raja Nusantara pun kepada para gubernur jenderal, kepada gubernur jenderal Inggris maupun kepada gubernur jenderal Belanda, mereka mengkoleksinya karena keindahan dari naskah kuno ini. Untuk pertama kali di dalam sejarah dunia naskah Indonesia telah diadakan suatu upaya untuk memungkinkan agar sejumlah besar naskah dapat dipamerkan di negara asalnya. Pameran pada tahun 1991 telah diselenggarakan oleh British Library dengan bantuan British Council dalam kerjasama dengan pemerintah Republik Indonesia, khususnya dengan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa belum ada kesempatan lagi untuk melihat naskah aslinya. Kalau ada kesempatan, mudah-mudahan kita bisa melihat ke Inggris ataupun ke Belanda dan negara lainnya yang menyimpan naskah kuno. Dalam era digital ini, walaupun Bapak waktu itu tahun 1991 masih kelas 1 SMP, jadi belum bisa menyaksikan langsung naskah aslinya sama dengan kalian, sehingga Bapak ada inisiatif untuk mengenalkan lewat digital. Tetap semangat, gunakan teknologi yang ada di genggaman kalian melalui gawai atau handphone Android. Kalian bisa menjelajah, menelusuri kekayaan-kekayaan Indonesia yang tersimpan di luar negeri. Demikianlah penjelasan hari ini. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.